Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan Putra Bintang dengan NPM 231303012 dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Pak Rudi, dosen mata kuliah pengujian perangkat lunak, yaitu tentang studi kasus sebuah aplikasi sistem registrasi mahasiswa online yang memiliki fitur yang pertama, mahasiswa mendaftar akun baru, yang kedua, mengisi biodata lengkap, yang ketiga, mengunggah dokumen KTP, ijazah, yang keempat, melakukan pembayaran biaya registrasi, yang kelima, mendapat status terdaftar jika semua tahap valid. Nah, untuk studi kasus lanjutannya, yang pertama, identifikasi level-level pengujian. Bisa unit, integration, system, acceptance yang harus dilakukan untuk aplikasi tersebut. Yang kedua, untuk setiap level, buat contoh minimal 1 test case. Yang ketiga, tentukan jenis pengujiannya. Apakah pengujian itu fungsional, non-fungsional, manual, atau automated yang tepat pada tiap level. Yang keempat, analisis secara mendalam. A. Risiko apa yang terjadi jika level tertentu dilewati. B. Mana yang lebih efektif diotomatisasi, mana yang harus manual. Nah, ini untuk yang pertama, fitur yang pertama yaitu mahasiswa mendaftar akun baru. Untuk level pengujian yang digunakan, kita menggunakan unit test karena pengujiannya dilakukan dari bagian fungsi kecil dari sistem seperti registrasi, bekerja dengan baik atau tidak. Dan ini termasuk white box testing karena perlu tahu isi kode dan paham bagaimana fungsi tersebut bekerja. Nah, yang B untuk contoh test case-nya, ini deskripsi test case-nya, registrasi akun berhasil dengan data yang benar. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, login ke Siakat, yang kedua, pilih menu daftar akun baru, yang ketiga, isi data lengkap yang diperlukan dengan benar. Yang keempat, klik daftar, yang kelima, akan muncul notifikasi pendaftaran jika berhasil. Hasil yang diharapkan, pendaftaran akun berhasil. Nah, ini untuk yang C, jenis pengujian. Jenis pengujiannya di sini fungsional karena yang diuji adalah fungsi registrasi. Apakah sistem dapat menerima input dan menyimpan data dengan benar. Kemudian yang D, analisis lebih mendalam. Nah, ini yang A, risiko jika unit test dilewati, yaitu NIM yang ganda karena tidak dicek duplikat atau tidak. NIM yang kosong bisa tetap lolos, dan keamanannya menjadi rendah karena password yang disimpan di database tidak di-hashing. Kemudian yang B, lebih efektif diotomatisasi karena kita menggunakan level unit test dengan pendekatan white box testing. Unit test membuktikan pengujian berulang terhadap fungsi kecil seperti validasi input, pengecekan NIM ganda, dan hashing password. Jika manual, hasilnya kurang konsisten dan memakan waktu. Sedangkan otomatisasi lebih cepat konsisten dan mampu mendeteksi risiko lebih awal setiap kali ada perubahan kode. Nah, untuk fitur yang kedua yaitu mengisi biodata lengkap. Untuk A, level pengujian yang digunakan, kita menggunakan unit test dan integration test. Unit test digunakan untuk mengecek fungsi-fungsi kecil seperti validasi nama, format NIK, tanggal lahir, dan penyimpanan data ke database. Dan integrasi test digunakan untuk mengecek apakah form biodata sudah terhubung ke database atau belum. Ini termasuk white box testing karena kita menguji logika di dalam kode program. Jadi kita harus tahu isi kode atau struktur programnya. Nah, untuk yang B, contoh test case-nya, mengisi biodata dengan benar. Untuk langkah-langkahnya, pertama, login ke Siakat. Kedua, masuk ke menu biodata. Yang ketiga, isi semua kolom dengan data yang benar. Nama, NIK, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Yang keempat, klik tombol simpan. Yang kelima, file data berhasil disimpan. Nah, hasil yang diharapkan akan muncul pesan biodata berhasil disimpan dan data tersimpan di database. Untuk C, jenis pengujian. Fungsional karena yang kita uji adalah fungsi utama data seperti nama, NIK, tanggal lahir, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Dapat diisi, disimpan, dan masuk ke database dengan benar.
Kemudian yang D, analisis lebih mendalam. Ini yang A, risiko jika unit test dan integration test dilewati, yaitu untuk unit test bisa saja ada fungsi validasi yang error, seperti sistem menerima tanggal lahir yang salah. Dan untuk integration test, nantinya ketika form sudah berjalan, tetapi data tidak sampai ke database, dan yang pasti akan error. Kemudian yang B, lebih efektif diotomatisasi karena unit test dan integration test bersifat teknis, berulang, serta membutuhkan konsistensi yang tinggi. Otomatisasi memungkinkan validasi data dan koneksi database diuji cepat dan akurat. Untuk fitur yang ketiga yaitu mengunggah dokumen KTP ijazah. Nih, yang A, level pengujian yang digunakan yaitu unit test dan integration test. Karena untuk unit test yang kita uji adalah bagian kecil dari program, seperti fungsi mengecek ukuran file atau tipe file. Dan untuk integration test digunakan untuk menguji apakah fitur upload bisa terhubung atau nyambung dengan bagian lain, seperti database dan penyimpanan file. Untuk yang B, contoh test case-nya, nih, mengupload file KTP atau ijazah dengan ukuran di bawah 2 MB. Untuk langkah-langkahnya, pertama, login ke Syakat. 2, buka menu upload dokumen. Yang ketiga, pilih file KTP atau ijazah dengan format PDF atau JPG dan ukuran di bawah 2 MB. Kemudian yang keempat, klik tombol upload. Dan yang kelima, file berhasil di-upload. Hasil yang diharapkan nanti, file yang di-upload berhasil dan akan muncul pesan upload file berhasil. Kemudian C, jenis pengujian. Jenis pengujiannya fungsional karena kita menguji bagian-bagian sistem bisa saling terhubung dengan benar atau tidak, dan juga fungsi kecil dari program seperti validasi ukuran atau format file. Nih, untuk yang D, analisis lebih mendalam. Nih, untuk yang A, risiko jika unit test dan integration test dilewati, yaitu untuk unit test akan ada bug kecil yang tidak ketahuan, seperti kesalahan dalam memprogram ukuran file yang seharusnya 2 MB menjadi 5 MB, dan itu akan tetap lolos dan membuat sistem menjadi lambat. Dan untuk integration test, data tidak sinkron, di mana saat user mengupload file KTP atau ijazah memang berhasil terupload, tetapi ternyata filenya tidak tersimpan di server. Kemudian yang B, lebih efektif diotomatisasi karena pengujian unit dan integrasi bersifat berulang, detail, dan rawan kesalahan jika manual. Otomatisasi memastikan validasi ukuran, format file, dan penyimpanan ke server teruji cepat, konsisten, dan akurat. Ini untuk fitur yang keempat yaitu melakukan pembayaran biaya registrasi. Untuk yang A, level pengujian yang digunakan yaitu unit test, karena kita akan menguji modul pembayarannya, seperti perhitungan total biaya dan validasi data input. Ini termasuk white box testing, karena kita harus tahu kode program dan logika dasarnya. Untuk contoh test case-nya, yaitu memeriksa sistem pembayaran berjalan dengan benar. Langkah-langkahnya, login ke Syakat, pilih menu pembayaran, sistem menampilkan jumlah biaya yang harus dibayar, mahasiswa memilih metode pembayaran virtual akun, sistem menampilkan nomor virtual akun, mahasiswa melakukan transfer sesuai nominal ke nomor virtual akun. Kemudian yang ketujuh, sistem menerima konfirmasi dari bank bahwa pembayaran berhasil. Yang kedelapan, sistem otomatis memperbarui status pendaftaran menjadi terdaftar. Yang kesembilan, mahasiswa mendapat notifikasi email atau SMS bahwa pembayaran berhasil. Untuk hasil yang diharapkan, pembayaran berhasil dan data pembayaran masuk ke database atau server. Kemudian yang C, jenis pengujiannya. Jenis pengujiannya yaitu fungsional karena yang diuji adalah fungsi utama sistem. Apakah pembayaran berjalan sesuai aturan bisnis, seperti jumlah biaya, metode pembayaran, status berubah, notifikasi terkirim. Untuk D, analisis lebih mendalam. Ini yang A. Risiko jika unit test dilewati adalah munculnya bug perhitungan biaya, seperti sistem salah menghitung total, biaya admin salah, dan pembulatan yang keliru. Kemudian yang B, lebih efektif diotomatisasi karena prosesnya berulang dan melibatkan perhitungan logika yang bisa diuji di level kode, serta integrasi dengan bank yang dapat disimulasikan.
Otomatisasi membuat pengujian lebih cepat, konsisten, dan minim human error dibanding manual. Kemudian fitur yang kelima atau yang terakhir yaitu mendapat status terdaftar jika semua tahap valid. Ini yang A, untuk level pengujian yang digunakan yaitu unit test karena kita akan menguji bagian paling kecil dari sistem seperti fungsi untuk cek biodata, cek dokumen, proses pembayaran, hingga fungsi terakhir finalisasi pendaftaran. Untuk contoh test case-nya, ini memastikan status mahasiswa jadi terdaftar jika semua data sudah valid. Untuk langkah-langkahnya, mengisi biodata dengan lengkap, nama, NIM, email yang sudah valid. Yang kedua, mengunggah dokumen KTP dan ijazah dengan format dan ukuran yang sesuai. Yang ketiga, melakukan pembayaran biaya registrasi dan sistem menerima status berhasil dari gateway pembayaran. Kok gini ini? Dan ya. Nah, yang keempat mendapat status terdaftar. Hasil yang diharapkan, sistem menyimpan data mahasiswa dengan status terdaftar. Data transaksi pembayaran masuk ke database dan mahasiswa akan menerima notifikasi bahwa pendaftaran berhasil. Untuk C, jenis pengujiannya fungsional karena yang diuji adalah kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan yang ditentukan. Seperti jika biodata dan dokumen lengkap serta pembayaran berhasil, maka status mahasiswa akan berubah menjadi terdaftar. Yang D, analisis lebih mendalam. Untuk yang A, risiko jika unit test dilewati adalah bug tidak terdeteksi sejak awal. Nah, di mana kesalahan logika kecil pada fungsi seperti validasi biodata atau pengecekan dokumen bisa lolos sampai tahap akhir, sehingga sulit ditemukan. Nah, B, lebih efektif menggunakan otomatisasi karena pengujian unit bersifat detail, berulang, dan berisiko salah bila dilakukan manual. Melalui otomatisasi, kesalahan pada validasi biodata dokumen maupun pembayaran dapat segera ditemukan sejak awal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.